Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Ada banyak cara untuk mengurangi biaya membangun rumah. Salah satunya dengan metode pembangunan Redo House, di mana metode ini memaksimalkan bahan bangunan untuk efisiensi penggunaan material tanpa residu. Dengan menerapkan sistem desain modular, plafon yang rendah, mereduksi ruang-ruang yang tidak esensial, namun tetap mengoptimalkan cahaya, penghawaan alami, dan tentunya memenuhi kebutuhan penghuninya. Seperti rumah yang akan kita kunjungi di episode kali ini. Selain keliling rumahnya, kita juga akan ngobrol bareng Mas Kibo sebagai arsiteknya untuk tahu lebih lanjut tentang Redo House yang didesain oleh SPOA Architecture ini. Sebelumnya, Living Loving juga pernah nih meliput Redo House untuk video Tiny Space dan House 101 Special Edition bersama SPOA. Sekarang kita masuk yuk! Halo Mas Kibo, halo, apa kabar? Kabar baik Mbak, mari. Iya Mas. Nah, sekarang saya udah sama Mas Rahmat Indrani atau yang akrab disapa Mas Kibo, Prinsipal Arsitek di SPOA Architecture. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang rumahnya nih Mas, boleh jelasin nggak SPOA Architecture tuh apa sih? Ya, jadi SPOA itu adalah studio desain yang berfokus pada arsitektur. Fokus kita adalah memberikan solusi alternatif bagi banyak hal, terutama untuk rumah tinggal gitu ya. Jadi Redo House adalah salah satu produk dari SPOA untuk memberikan alternatif rumah tinggal yang jauh lebih terjangkau. Jadi Redo House ini adalah suatu metode ya berarti yang dikembangkan oleh SPOA Architecture gitu ya Mas. Oke, jadi aku tuh udah beberapa kali ya udah pernah mengunjungi beberapa Redo House juga. Apa sih Mas perbedaannya Redo House yang ini dengan Redo House yang lainnya? Dari beberapa Redo House yang pernah dikunjungi oleh Living Loving itu rata-rata ukurannya kecil, tapi Redo House kali ini emang ukurannya agak besar dan penyelesaian masalahnya juga jauh lebih berbeda, terutama pada penyediaan cahaya dan sirkulasi udara alami. Kalau untuk Redo House yang ini nih Mas, berapa lama sih proses pengerjaannya? Untuk pengerjaan desain sendiri itu memakan waktu 5 bulan, tapi untuk konstruksi kira-kira 11 bulanan. Jadi itu karena metode reduksinya itu makanya pengerjaannya tuh bisa dipersingkat gitu ya Mas? Betul, yang biasanya mungkin 1,5 tahun kita bisa mengerjakan dan menyelesaikannya itu dalam waktu di bawah 1 tahun. Jadi dengan mempersingkat pekerjaan jauh lebih efisien dan secara budget juga akan jauh lebih efisien dan penggunaan material jadi lebih sustainable. Jadi ciri khas untuk Redo House sendiri tuh apa aja sih Mas selain tadi ya soal visual yang menggunakan modul-modul dan material yang diekspos? Ya, jadi dengan banyak hal tadi yang kita mengikuti prinsip-prinsip Redo House, estetikanya timbul dari tujuan-tujuan tadi gitu ya. Dari bagaimana material dilihat kejujurannya, terus bagaimana kita mendapatkan sebuah kualitas ruang dari ruangan yang pendek, jadi bukan ruang yang tinggi, dan juga banyak material-material besi yang bisa kita explore karena penggunaan detail-detail yang efisien. Berarti material itu dibiarkan as it is ya Mas, jadi kalau dinding tuh nggak dicat atau pemolesannya minimal aja gitu? Ya, jadi pengolahan secara minimal dan juga coba melihat potensi estetikanya dari hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya, dari expose material, dari kejujuran material gitu. Lalu kalau Mbak lihat dengan tinggi plafon yang rendah ini kita sebenarnya bisa memaksimalkan secara visual yang horizontal ya, artinya banyak ruang-ruang yang bisa terbuka dengan bukaan kaca yang banyak dan juga kita meminimalisir penggunaan banyak dinding sehingga secara visual yang horizontal itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita dengan dimensi yang minimum kita bisa melihat ruang-ruang yang visualnya jauh lebih besar gitu. Betul-betul, tadi aku pas masuk tuh menarik banget ya karena lebarnya tuh kan sebenarnya nggak terlalu lebar ya. Kalau justru rumahnya tuh lahannya memanjang ke belakang. Betul.
Terus sebenarnya untuk memaksimalkan cahaya tadi juga yang menarik adalah selain bukaan yang di depan dan di belakang juga ada sobekan ya, berarti untuk memaksimalkan cahaya di ruang tengah gitu ya Mas? Betul, jadi masalah utama rumah ini adalah volumenya yang membesar sehingga cahaya itu cuma bisa didapat dari depan dan belakang. Nah, bagaimana sebenarnya ruang yang di tengah yang memiliki intensitas cahaya yang rendah mendapatkan maksimal cahaya dari tengah? Salah satu solusinya adalah memberikan skylight di tengah, sehingga ruang di tengah itu juga masih dapat cahaya yang besar dan kamar-kamar di atas juga masih dapat sirkulasi udara dan cahaya matahari alami yang baik. Nah, salah satu lagi adalah bagaimana tadi ketika ruang itu sudah dibikin luas, kita memberikan sebuah skala ruang yang baik. Yaitu salah satunya adalah memberikan leveling pada perbedaan fungsi. Di ruang keluarga dibedakan levelingnya dengan fungsi-fungsi lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan dinamika ruang meskipun ruang itu tanpa dinding. Lebih dinamis ya di ruang keluarga, misalnya levelnya lebih rendah, cuma tetap terlihat dengan jelas dari ruang servis, dari dapur gitu ya Mas? Betul, jadi ada cara buat membedakan fungsi-fungsi kegiatan dengan leveling ruang. Ya, kalau gitu kita coba lihat di lantai 2 yuk. Oke. Silakan. Sekarang kita udah di lantai 2. Kalau tadi lantai 1 itu lebih banyak public area, di lantai 2 ini lebih ke private area kali ya Mas, karena lebih banyak kamar tidur. Mungkin Mas Kibo bisa cerita sedikit kali ya tentang profil pemilik rumah ini. Ya, jadi pemilik rumah ini adalah keluarga muda yang dua-duanya bekerja, sehingga mereka sangat butuh sebenarnya rumah yang memfasilitasi aktivitas mereka di luar pekerjaan mereka. Memang mereka kenal SPOA dari sosial media, terus menghubungi kita dan kita ngobrol, akhirnya memutuskan untuk kita lanjut bekerja sama di proyek ini. Terus apa aja sih Mas kebutuhan klien, kebutuhan pemilik rumah yang difasilitasi di rumah Redu House ini? Ya, jadi pemilik rumah ini kan sebenarnya memang sedikit butuh privasi yang tinggi ya, tapi di dalam rumahnya sendiri mereka adalah orang yang terbuka ya. Jadi mereka butuh ruang-ruang yang terbuka sehingga ketika aktivitasnya di rumah mereka dapat membaurkan aktivitas mereka dengan aktivitas anak-anaknya yang lagi bermain gitu. Pas di pintu masuk pertama itu kita memang bikin ruangnya agak sedikit private. Jadi pintunya dari depan itu sebenarnya nggak kelihatan. Jadi orang juga agak sulit mendefinisikan area entrance buat masuk ke dalam rumah. Tapi ketika dalam rumah semua ruangan itu dapat saling terhubung secara visual, sehingga ketika mereka di rumah menghabiskan waktu mereka weekend, itu aktivitas anak-anak dan aktivitas mereka itu bisa baur menjadi satu dalam satu ruangan yang terbuka. Kan ini bukannya gede-gede ya, dan di depan itu aku lihat tadi ada balkon yang bukannya cukup besar juga. Tadi Mas Kibo sempat bahas soal privasi keluarga, apakah itu nggak berseberangan ya Mas antara bukan yang gede dengan menjaga privasi? Ya, jadi sebenarnya balkon di depan itu adalah peluang melihat site ya. Jadi kalau dilihat rumah ini sendiri itu di depannya tuh udah nggak ada bangunan lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita membuat bukaan di balkon itu adalah jadi sebuah ruang visual yang sangat private sebenarnya buat dinikmati di dalam kamar gitu. Jadi balkon sendiri jadi fitur yang menarik juga di dalam desain rumah ini. Salah satu prinsip dari arsitektur reduksi adalah melihat sebuah peluang yang minimum, yang bisa dikerjakan secara minimum buat masuk dalam feature bangunan gitu. Tadi aku lihat tuh di Redu House ini juga banyak storage ya Mas. Itu karena nggak ada gudang atau karena apa ya? Ya, jadi dari awal kita emang berkomitmen sama klien buat meniadakan fungsi gudang. Jadi seperti yang kita ketahui, adanya fungsi gudang itu juga akhirnya membuat barang-barang yang di luar proporsi buat masuk ke dalam rumah. Nah, sehingga buat mengakomodasi barang-barang itu kita alokasikan kepada storage yang cukup. Jadi tidak mendedicate satu ruang untuk dijadikan gudang. Oke, menarik. Jadi tadi tuh storage-nya itu custom ya Mas, lebih cakep gitu ya kelihatannya karena modulnya itu pas langsung floor to ceiling gitu. Betul. Ya Mas. Jadi emang modul Reduhouse itu cocok dengan modul triplek dan furniture. Artinya bila ada furniture yang custom atau material-material custom itu penggunaannya juga jadi sangat efisien.
Terus keterkaitan antara arsitektur reduksi ini ada nggak ya Mas keterkaitannya dengan gaya hidup pemilik rumahnya? Ya, jadi sebenarnya ketika klien-klien datang ke Redu House itu mereka sebenarnya ada kecocokan dengan gaya hidup dan juga prinsip-prinsip yang dipegang oleh Redu House. Seperti tadi tentang bagaimana gudang mereka juga tidak perlu, bagaimana sebenarnya ruang-ruang yang generik di budaya kita juga tidak perlu. Misalnya tadi ruang keluarga, dapur khusus, dapur kotor, dapur bersih. Nah, itu sama klien kita coba reduksi bareng-bareng sehingga gaya hidup mereka juga menyesuaikan dengan konsep yang kita bangun. Nah Mas, kira-kira apa aja sih yang perlu dipertimbangkan ketika memilih metode Redu House untuk konsep rumah? Ya, jadi sebenarnya ketika sebelum memilih Redu House sebagai konsep itu sebenarnya klien itu benar-benar harus sudah paham dulu tentang konsep yang kita pengen terapkan, terutama tentang prinsip-prinsip arsitektur reduksi gitu ya. Mendeskripsikan secara jelas tentang kebutuhan ruang mereka. Lalu setelah itu baru lanjut kepada kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih spesifik seperti keinginan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut nih Mas, ke maintenance. Kira-kira ada nggak ya untuk Redu House maintenance yang khusus? Nah, sebenarnya kan Redu House itu prinsipnya adalah menghindari maintenance yang khusus ya. Jadi dengan penggunaan material-material expose dan penggunaan cat yang emang sebenarnya sangat familiar di pasaran. Jadi memang sebenarnya kita menghindari maintenance secara khusus, misalnya kayak kita harus ngecat tiap tahun gitu ya. Dan juga penggunaan material-material besi ini bukan seperti material aluminium yang lecet harus ngecat ulang. Jadi ini cuma bisa dikerjakan dengan maintenance yang sangat sederhana, misalkan dengan cuma ngecat pakai cat biasa beberapa tempat. Nah, itu adalah salah satu cara buat kita meminimalisir maintenance-nya gitu. Maintenance yang rendah biaya lah. Tapi tetap maintenance secara khusus sih tetap ada ya. Misalnya dalam beberapa tahun. Kayak rumah pada umumnya ya, memang perlu dirawat secara berkala. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau buat konsultasi tentang konsep rumah Redu House ini dengan SPOA, apa aja sih yang perlu kita mulai? Nah, jadi biasanya itu klien yang pertama kali datang ke kita tuh menghubungi via WA. Nanti dari situ mereka akan diarahkan buat mendeskripsikan tentang kebutuhan-kebutuhan ruang mereka. Nah, dari situ nanti kita akan jadwalkan buat ketemu. Ketika jadwalkan buat ketemu, udah cocok, baru kita akan lanjut kepada tahap desain. Jadi dengan adanya media WhatsApp sebenarnya kita bisa jauh lebih personal buat menghandle klien gitu ya. Jadi klien-klien yang masuk bisa kita layani secara langsung. Dan mereka juga bisa kita saling komunikasi di situ dulu. Nah, jadi teman-teman kalau mau kontak arsitek, langsung aja kontak nomor atau email yang ada di website atau media sosial yang tercantum gitu ya. Karena kalau misalnya nggak dimulai berkontaknya, nanti bingung tuh mulai dari mana. Ya, udah selesai nih kita touringnya, Mbak. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih udah diajak keliling-keliling, udah dijelasin juga apa itu konsep Redu House. Kita tutup aja ya Mas episode kali ini. Oke teman-teman, semoga tadi informasi dari Mas Kibo menginspirasi buat kalian yang berencana membangun atau merenovasi rumah, terutama nih kalian yang tertarik sama konsep rumah yang hemat energi dan efisien. Saya Fani, sampai ketemu di House 101 selanjutnya.